Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat melihat itu, dia melayang ke langit dengan jiwa kecil yang marah berdiri di bahunya, api lotus iblis menyebar di langit dan berubah menjadi penghalang api besar yang menutupi pasukan aliansi di dalamnya. Sosok api hitam dengan dingin menatap Xiaoyan, di saat yang sama api hitam melonjak di tubuhnya dan tiba-tiba meledak menyebabkan seluruh tempat nampak bergetar hebat, sebelum akhirnya lubang hitam spasial yang berputar dengan cepat muncul di langit. Semua ahli dari klan Hun segera meluncur ke arah ke lubang hitam. Mereka akan melarikan diri, seru Lei Ying dan lainnya terkejut saat melihat itu. Douqi yang kuat segera melonjak dari tubuh mereka, akhirnya menjadi pilar Douqi yang menembak ke arah lubang hitam dari segala arah. Sosok api hitam mendengus dingin saat melihat banyak pilar Douqi yang akan menghantam lubang hitam. Dia melambaikan tangannya dan api hitam melonjak keluar sebelum dengan keras menghantam banyak pilar Douqi hingga hancur. Mencoba kabur, itu tidak akan mudah, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Segel di tangannya berubah dan sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Gelombang sonik spiritual segera meluncur ke arah lubang hitam dan menghantam puluhan ahli klan Hun hingga meledak dan hancur berkeping-keping. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di bawah serangan gelombang sonik spiritual. Suara rendah dan dalam samar-samar terdengar, sepertinya sosok api hitam bahkan tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serang bersama, teriak Xiaoyan dengan dingin dan mengerutkan keningnya saat melihat lubang hitam masih bertahan. Lei Ying dan lainnya dengan cepat melesat ke langit saat mendengar teriakan Xiaoyan. Segera banyak pilar Douqi yang melesat ke langit dari segala arah dan meluncur ke arah lubang hitam menyebabkan seluruh tempat nampak berguncang dengan hebat di bawah sejumlah besar serangan yang kuat. Bahkan menyebabkan sosok api hitam merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Di hadapan barisan serangan yang menakutkan ini, beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam ketika banyak cahaya hitam meletus dari lubang hitam sebelum akhirnya dengan keras menghantam serangan pasukan aliansi, menyebabkan riak energi menakutkan menyebar dengan liar ke seluruh langit. Tahan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan membawa Gyoku no Tuse, teriak Xiaoyan dengan dingin. Segera banyak keterampilan Dou tingkat tinggi dilepaskan setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Kemarahan Dewa Musim Semi, 9 telapak bencana petir, api membakar langit. Bajingan, gumam sosok api hitam saat merasakan banyak serangan yang kuat meluncur ke arah lubang hitam. Sepertinya dia bahkan tidak mampu menahan serangan seperti itu, namun ketika serangan menakutkan itu akan menghantam lubang hitam, Hun Tiandi tiba-tiba muncul dengan ekspresinya yang gelap. Sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya dan retakan spasial raksasa meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiaoyan. Hun Tiandi, seru Xiaoyan dan lainnya dengan ekspresi kusam setelah mereka melihat Hun Tiandi yang ikut campur. Ruang di samping Xiaoyan berfluktuasi ketika Gu Yuan muncul. Pada saat ini, rambutnya yang panjang nampak berantakan. Xiaoyan yang hebat, kata Hun Tiandi yang wajahnya ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Tindakan Xiaoyan yang mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun. Xiaoyan juga menatap Hun Tiandi dengan niat membunuh di matanya. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini, saya sudah mengumpulkan semua Gyoku no. Setelah saya mencapai Doudi, ketiga klan dan aliansi Istana Langit akan benar-benar lenyap dari benua ini, kata Hun Tiandi dengan senyum dingin yang pekat. Setelah itu dia melangkah ke lubang spasial dan menghilang. Sosok api hitam dan lainnya segera mengikuti. Xiaoyan dan lainnya melihat ke tempat lubang spasial yang menghilang dengan ekspresi dingin. Mereka tidak menyangka upaya gabungan mereka masih tidak dapat mengalahkan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita pikirkan, kata Yan Qin dengan ekspresi sangat serius. Klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka terlalu dalam selama ini, kata Gu Yuan, yang rambutnya berantakan, wajahnya juga sangat serius. Hun Tiandi benar, ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua ini yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya, kebenaran ini adalah sesuatu yang hanya kita sadari saat ini, kata Gu Yuan menghela nafas. Dia juga merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan besar tidak akan berani memulai perang besar. Lei Ying dan lainnya hanya tersenyum getir saat mendengar kata Gu Yuan. Agak terlambat untuk membicarakan hal itu sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
kata Xiaoyan. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan yang tampak merenung sejenak sebelum berbicara. Klan Hun telah mendapatkan semua giok Tusi, kemungkinan mereka akan menuju rumah dewa kuno Tusi. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika salah satu ahli mereka bergerak, kita akan diam-diam mengikuti mereka ke rumah dewa kuno Tusi. Jika kita memata-matai mereka, aku khawatir klan Hun akan lolos dan kabur dari kita dan memasuki rumah dewa kuno, kata Lei Ying mengerutkan keningnya. Kali ini, aku sendiri yang akan mengamati mereka, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Dia jelas mengerti pentingnya masalah ini. Jika Hun Tiandi berhasil menerobos Doudi, mereka semua akan tamat. Pasti akan ada perang besar begitu kita sampai di rumah dewa kuno. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi berhasil, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk saat mendengar itu. Aku pikir kita harus menghancurkan semua cabang sekte jiwa di dataran tengah selama ada waktu. Mereka adalah bantuan terbesar bagi klan Hun. Semua orang bisa pindah sementara ke aliansi Istana Langit, kata Xiaoyan dengan niat membunuh melintas di matanya. Benar, mungkin inilah waktunya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, kata Lei Ying dengan dingin. Mereka sangat menyadari tindakan sekte jiwa selama ini yang telah mengumpulkan banyak jiwa dari semua tempat. Tampaknya kebangkitan para iblis tua klan Hun ada kaitannya dengan semua jiwa yang menghilang. Kalau begitu, semua orang sementara akan tinggal di aliansi Istana Langit di dataran tengah. Itu akan membantu kita memantau setiap gerakan klan Hun, kata Gu Yuan tidak keberatan. Xiaoyan mengangguk mendengar itu, dan menoleh ke Yolao. Guru, aku akan menyerahkan masalah pasukan padamu. Tenang, aliansi masih memiliki banyak ruang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk tinggal di sana. Selain itu, posisi kepala aliansi telah dialihkan padamu, kamu paling cocok untuk posisi itu sekarang, kata Yolao tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Dia melihat senyum di wajah Yolao dan mengangguk tanpa daya. Setelah itu dia tiba-tiba menoleh ke Cailin dan Sun Er dan dengan lembut berkata, kalian berdua harus mengikutiku, kata Xiaoyan sebelum bergegas menuju gunung. Cailin dan Sun Er saling bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan cepat mengikuti. Xiaoyan mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Ada beberapa ahli aliansi yang menjaga Xiaochan dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangan Xiaoyan dan membungkuk dengan hormat saat menyapanya, ketua aliansi. Saya telah merepotkan semua orang, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiaochan. Ayah, kamu baik-baik saja, kata Xiaoyan. Xiaochan menatap Xiaoyan di depannya, matanya sekali lagi menjadi lembab. Kebanggaan dan kelegaan memenuhi hatinya. Dia juga telah melihat pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan selama pertempuran besar membuatnya merasakan senang. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Namun lawan yang begitu menakutkan tampaknya telah menderita luka serius di tangan Xiaoyan. Yan kamu telah dewasa, kata Xiaozan dengan keras menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu sebelum bergeser ke samping, dan dua sosok cantik yang memikat yang bisa menyebabkan segala kekacauan di dunia muncul di depannya. Paman Xiao, apakah kamu masih ingat Sun Er? Kata Sun Er membungkuk dengan cantik. Sun Er, gumam Xiaozan terkejut. Dia sepertinya melihat bidadari di depannya, dan akhirnya teringat pada wanita muda paling cerdas dan misterius dari klan Xiao saat itu. Sukacita segera melonjak di wajahnya. Ini adalah calon menantu perempuan yang paling memuaskan baginya saat itu. Ayah, Sun Er sekarang adalah anggota klan Xiao, kata Xiaoyan berjalan mendekati Xiaochan dan tersenyum. Anak baik, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu, kata Xiaochan mengungkapkan kegembiraan yang dalam sambil menepuk punggung Xiaoyan. Wajah Sun Er menjadi sedikit merah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya, membuat wajahnya yang cantik semakin memikat. Ini siapa? Tanya Xiaochan saat matanya tiba-tiba beralih dan menatap Cailin di samping Sun Er. Cailin berdiri dengan penampilan yang menyihir dan menggoda, namun wajah cantiknya yang awalnya dingin telah menjadi jauh lebih tenang dan lembut, menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit tercengang. Ini Cailin. Dia juga menantu perempuanmu, kata Xiaoyan dengan ekspresi sedikit tidak wajar dan terbatuk kering. Wajah Xiaozan sedikit berkedut saat mendengar itu, sebelum mengacungkan jempolnya ke arah Xiaoyan. Ayah, kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang Cailin. Dia punya nama lain, Ratu Medusa, kata Xiaoyan tersenyum. Ratu Medusa.
Pikir Xiao Chan sedikit gemetar saat mendengar nama yang sangat dia kenal. Meskipun dia saat ini telah melihat banyak ahli, namun hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Medusa yang reputasinya terkenal ganas di seluruh Kekaisaran Jiama. Bahkan nama itu tidak ada yang berani menyebutkannya di Kekaisaran Jiama saat itu. Namun siapa sangka Ratu Medusa yang disegani di seluruh Kekaisaran Jiama sebenarnya juga telah menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao, itu semua sudah berlalu, kamu bisa memanggilku Cailin, kata Cailin tersenyum. Dia segera memelototi Xiaoyan dengan dingin dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masa lalu. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum menghadapi peringatan Cailin. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Chan, "Ayah, ayo kita kembali ke aliansi dulu, cucu perempuanmu juga sedang menunggumu di sana, saya juga akan memanggil kedua kakak laki-laki, keluarga kita akan bersatu kembali," kata Xiaoyan tersenyum. "Cucu perempuan?" seru Xiao Chan tercengang, berbagai emosi langsung memenuhi hatinya, anak kecil ini sekarang. Bukankah dia terlalu hebat? Pikir Xiao Chan melebarkan mulutnya saat dia melirik Xiaoyan di sampingnya. Sekembalinya pasukan besar ke aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah segera berubah menjadi keributan. 3 klan kuno dan aliansi Istana Langit sebagai penguasa dataran tengah adalah barisan kekuatan yang sangat menakutkan bagi setiap faksi di dataran tengah. Mereka akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan besar ini. Pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di Pegunungan Langit Pemakaman mulai menyebar dan mengguncang dataran tengah, namun banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keduanya yang menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Karena itu banyak faksi yang meninggalkan dataran tengah. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja ketika perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Sementara Yolao dan lainnya sibuk mengatur pasukan aliansi, Xiaoyan memimpin Xiao Chan, Sun Er dan Cailin kembali ke kediamannya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan dan segera menyerbu ke pelukan Xiaoyan. "Xiao Xiao, ayo sapa kakekmu," kata Xiaoyan tersenyum. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata Xiaoyan. Dia memandang Xiao Chan di samping Xiaoyan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil kakek. Kegembiraannya melonjak ke wajah Xiao Chan setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya, bahkan matanya menyipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. "Cucu yang baik," kata Xiao Chan tertawa senang. Xiaoyan tak berdaya tersenyum setelah melihat wajah Xiaozan yang bahkan lebih bersemangat daripada saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo, kakek akan memelukmu," kata Xiao Chan tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan merebut Xiao Xiao dari pelukan Xiaoyan. Wajah tuanya yang dipenuhi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi pahit. "Jenggot, sakit," kata Xiao Xiao. Xiao Chan tanpa sadar tertawa keras saat melihat itu. Xiaoyan tersenyum saat melihat itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cailin. "Kirim seseorang ke Jiama dan bawa kedua kakakku, katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka," kata Xiaoyan. Cailin mengangguk dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. "Saudaraku, aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua," gumam Xiaoyan dalam hatinya sambil menatap punggung Cailin yang menjauh. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.